Oke teman-teman, kita balik lagi di Fans Kardus episode 3. Beneran episode 3 apa 4 ini? 3 cu. Ya kan? Nah, jadi kali ini kayak seperti yang sebelumnya kita bakal ngebahas Sepak bola. info tentang sepak bola yang lagi hangat-hangatnya. Salah satunya adalah Indonesia yang meraih poin penuh lawan Myanmar dengan skor 5-1, tapi sayangnya nggak lolos ke semifinal Piala AFF U19. Pecundangin ya. Tapi sama loh poinnya. Tapi dipecundangin dengan sepak bola apa? Sepak bola benaul. Kalau itu sepak bola benaul. Kalau sebutannya itu yang orang banyak tahu namanya sepak bola gajah. Setelah Indonesia ngalahin Myanmar dengan skor telak 5-1 ya, seharusnya Indonesia ini poinnya sama sekarang. Jadi Thailand, Vietnam, Indonesia poinnya itu sama-sama 11. Seharusnya Indonesia ini kan selisih golnya banyak, menciptakan 17 gol dan hanya 17 atau 18 Cuk? 17 menciptakan ya? 17 gol dan hanya kemasukan 2 gol. Seharusnya kalau dihitung dari selisih gol, Indonesia seharusnya lebih diunggulkan. Nah cuman entah kenapa gitu ya, entah kenapa di Piala AFF ini memakai sistem head to head. Padahal kalau kita lihat dari AFC dan FIFA, sistem head to head itu sistem yang lama, jadul. Iya, ini Sintayong sampai bingung ya kan? Ya. Sintayong pelatih kelas dunia yang pernah main Piala Dunia. Piala Dunia ngalahin Jerman 2-0 dengan siapa? Son Heung-min. Ya. Dia sampai heran kenapa di Asia kok masih sistem head to head. Iya. Dan yang lebih menyakitkan si tuan rumah ini, penentunya tuh setelah mereka main kan mereka harus nunggu dulu tuh pengumuman ya. Iya, itu menyakitkan sih menurut gua sebagai tuan rumah, nggak masuk karena head to head padahal superior mainnya. Nah nih, tapi gua ada data nih Ki, bentar Ki. Boleh. Jadi timnas U19 ini menjadi tim yang paling ditakutin di grup A karena satu faktor tuan rumah. Ya. Dan pasti. Nih, pelatih timnas Filipina U19 yang bernama Pedi Monte Christopher Edim. Pedi Monte Christopher Edim belajar banyak dari timnas U19. Waktu itu Filipina dibantai juga 5-1 ya kan? 5-1. Kenapa? Karena timnas Indonesia U19 ini dipersiapin untuk Piala Dunia U20 tahun 2023 yang juga akan digelar di Indonesia. Jadi menurut gua ya memang timnas ini ditakutin ya. Memang jadi kan Sintayong kan memang udah disiapin dari jauh-jauh hari sih. Jadi kan dia kan sekarang ngelatih U19, U23 sama yang senior. Nah, yang U23 udah masuk di Asia. Yang di U20 memang dipersiapkan khusus untuk Piala Dunia. Jadi ya memang udah punya ini loh, apa namanya, kerangka timnya gitu loh, yang dari yang muda, yang tengah sama yang ke senior. Ya, jadi. Nah, tapi balik lagi ke skandal head to head. Menurut lo tim sekelas Vietnam dan Thailand nih. Thailand kita tahu sebagai macan di sepak bola Asia Tenggara. Sedangkan Vietnam beberapa tahun ini karena dipegang pelatih dari Korea nih ya, lagi naik daun nih. Indonesia secara teknik kalah bahkan dari Vietnam. Tim sekelas mereka yang lagi gila-gilanya nih, Indonesia bisa dikatakan nomor 3 lah. Kenapa bisa katanya main sepak bola gajah menurut lo? Iya, di menit 70 ya katanya ya. Jadi kan setelah Vietnam lawan Thailand, jadi pasca match, jadi masing-masing pelatih dari Thailand dan Vietnam juga sama gitu alasannya. Katanya anak asuh saya kelelahan, makanya mainnya nggak seberingas yang biasa-biasanya. Nah, ini juga dikomentarin ya sama Ketua Umum PSSI atau yang disapa dengan Iwan Bule. Nah, Ibul. Jadi kata dia tuh begini, katanya, saya nggak bisa menilai memang, cuman yang saya tonton katanya menit 70 ke atas itu mainnya Thailand tuh kayak memang udah nggak ada niat untuk menang. Gak ada hasrat ya. Passing bola itu ke tengah, balik lagi ke belakang. Passing bola ke tengah ke sayap, balik lagi ke belakang. Jadi memang kayak udah dipaksakan, udahlah satu sama aja, nggak usah menang dan jangan sampai kalah.
Vietnam ini kan tim gede ya kan, tim yang luar biasa dari spiritnya kita tahu, kita sering kena bantai juga beberapa belakangan ini ya. Thailand juga raksasa Asia, tapi kok mengajari kalau misalnya ini benar-benar terjadi sepak bola gajah di antara mereka sudah mencoreng sepak bola Asia. Mereka mengajari tim-tim yang baru lahir kayak Timor Leste, kayak Kamboja yang belum ini kan. Nah, besar kemungkinan nanti mereka akan niru juga nih tim-tim yang baru lahir ini untuk main sepak bola gajah. Misalnya disogok, misalnya Indonesia, jangan Indonesia lah, misalnya Malaysia butuh poin untuk masuk. Nah, bisa jadi mereka Kamboja kayak Timor Leste ini mau dong disogok-sogok. Itu kan ngerusak itu kan dengan ada yang ngalah ya. Iya, itu kan waduh nggak bener sih. Iya, tapi kalau memang nanti ketika diselidiki memang ini betul ada mafia, kemungkinan Thailand juga bakal di-banned dari Piala AFF Series selanjutnya. Kemungkinan begitu ya. Tapi bakal di ini nggak? Kalau menurut lo kalau Vietnam dan Thailand ini didiskualifikasi, jadi siapa yang lagi sih memang. Jadi kalau Indonesia pasti. masuk Minimal, skandal ya. Kalau memang kalau memang timnas Thailand bakal di-banned di Series AFF, berarti kansnya Indonesia untuk menjuarai Piala AFF seharusnya tinggi. Oke, mungkin kayak gitu aja bahasan kita untuk timnas Indonesia kali ini. Jangan lupa teman-teman kalau ada yang mau ditanya, kita disuruh ngebahas apa, komen aja di bawah kalau ada. Nanti dulu Tadi lu janji mau ngasih tahu ini bocoran MU Liverpool jadwalnya main di mana. Jangan lupa hari Selasa jam 7:30 malam di TV nasional ada Manchester United melawan Liverpool, big match ya. Itu laga persahabatan mainnya di Bangkok, Thailand. Tapi ini gue bahas sedikit aja ya. Kata pelatihnya Jurgen Klopp, ini dia anggap bukan sebagai pertandingan persahabatan, namun serius karena mau nyoba skema konsep baru dengan adanya 2 pemain baru kalau nggak salah, Fabio Carvalho sama Darwin Núñez. Nah, sebentar dikit lagi. Karena di MU juga Ten Hag baru masuk. Iya, Ten Hag ini pasti kan jadi ajang unjuk gigi Ten Hag nih. Walaupun mainnya nggak terlalu serius, minimal dia akan mencoba taktik-taktik dan strategi baru kan. Walaupun dia cuman baru kali ini baru ngebeli 2 pemain kalau nggak salah. Ya, itu Tyler Malacia dan juga Christian Eriksen. Nah, bakal seru kalau kita tonton. Dan kalau kita ada waktu kita bakal ngebahas ya. Kalau nggak ada ya, jadi kayak gitu aja. Teman-teman jangan lupa ditunggu lagi Fans Kardusnya episode ke selanjutnya.